Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen dan sistem informasi manajemen. Next. Kelompok 3 yaitu ada Afrizah Mahani, ada Aisyah Aryani Putri, dan saya sendiri Farida Eka Putri. Next. Pembahasan kali ini akan kita bahas tentang pertama, pengertian manajemen, kedua, tujuan manajemen, ketiga, manfaat manajemen, keempat, konsep dasar sistem informasi manajemen, kelima, manfaat sistem informasi manajemen, keenam, jenis-jenis sistem informasi manajemen, dan yang ketujuh, cara mengimplementasikannya. Next. Baik, definisi manajemen adalah manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, ketata pengurusan administrasi, dan sebagainya. Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Next. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen. Tujuan manajemen yang pertama ialah menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep. Kedua, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen. Ketiga, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen, terutama strategi pelaksanaan. Keempat, meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman. Dan yang terakhir, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Afrizah Maharani. Kami silahkan. Ya, di sini saya Afrizah Maharani ingin menjelaskan sedikit tentang manfaat manajemen. Manfaat manajemen yang pertama yaitu membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan juga efektif. Yang kedua, mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh proses tersebut. Yang ketiga, manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, membantu proses alokasi sumber daya yang efektif. Terakhir, mendorong tumbuhnya sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Next. Selanjutnya, konsep dasar sistem informasi manajemen. Menurut Mulyadi, komponen bangunan sistem informasi terdiri dari 6 blok, disebut dengan Information System Building Block, yaitu yang pertama, input block. Input block ini disebut juga dengan blok masukan. Adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Masukan terdiri dari transaksi, permintaan, pertanyaan, perintah, dan juga pesan. Yang kedua, model blok. Model blok ini terdiri dari logiko-matematikal yang mengolah masukan dan data yang disimpan dengan berbagai cara untuk memproduksi hasil yang dikehendaki atau keluaran. Logiko-matematikal model dapat dikombinasikan unsur-unsur data untuk menyediakan jawaban atas suatu pertanyaan untuk menggabungkan data menjadi satu laporan yang ringkas. Yang ketiga, output block. Produk suatu sistem informasi adalah keluaran yang berupa informasi yang bermutu dan dokumen untuk semua tingkatan manajemen dan pemakai informasi, baik pemakai internal maupun pemakai luar organisasi. Yang keempat, teknologi blok atau blok teknologi. Ibarat mesin untuk menjalankan sistem informasi, teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data, menghasilkan dan juga menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Yang kelima,
database block. Basic data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakaian informasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah control block. Suatu sistem informasi harus dilindungi dari bencana dan ancaman, seperti bencana alam, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan, dan juga penggelapan. Next. Manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomis sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru. Yang kedua, dapat membantu menjamin kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real-time bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi secara langsung. Yang terakhir, dapat mengembangkan perencanaan yang lebih maksimal dan juga efektif. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Saudari Aryani. Silakan. Baik, di sini perkenalkan nama saya Aisyah Aryani. Saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis sistem informasi. Untuk jenis-jenis sistem informasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah Transaction Processing System atau disingkat sebagai TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Nah, TPS ini berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Contohnya yaitu membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Yang kedua yaitu adalah Office Automation System atau biasa disingkat dengan OAS, dan yaitu Knowledge Work System atau KWS. Untuk singkatnya, OAS itu didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik. Contoh OAS yaitu seperti word processing, spreadsheets, electronic schedule, dan komunikasi melalui voicemail, email, dan video conferencing. Untuk KWS yaitu untuk mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Dan untuk jenis yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen atau disingkat sebagai SIM. SIM tidak menggantikan TPS, tetapi mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. SIM menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan, dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi oleh basis data. Dan yang selanjutnya yaitu adalah contoh mengimplementasikan sistem informasi manajemen. Sebagai contoh yaitu dari berkembangnya teknologi informasi yang ada, maka muncullah yaitu startup. Startup itu di dalam perusahaan akan menawarkan berbagai macam barang maupun jasa hasil rancangan perusahaan itu sendiri. Implementasi adanya sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan seperti startup ialah harus memiliki fondasi berupa manajemen sistem informasi yang dikelola dengan baik, sehingga menjadi penggerak bagi startup bisnis. Manajemen sistem informasi sangat erat kaitannya dengan perilaku dan teknis yang terkait dengan pengembangan, dengan penggunaan dan pengaruh dari sistem informasi yang akan dimanfaatkan oleh manajer dan karyawan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan efisien,
dengan pencapaian hasil maksimal bagi startup bisnis. Dan sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.